dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 24 Februari, judulnya Rencana Kekal Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Titus 3 ayat 7. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Paulus menulis suratnya kepada jemaat Kolose saat ia berada di penjara rumah di Roma. Tentu saja, Paulus menderita pada saat itu. Sebagai seorang yang dipenjara, Paulus tidak lagi dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan berkhotbah seperti sebelumnya. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka harus menderita karena iman mereka. Ditulis dalam Matius 24 ayat 9 dan Yohanes 16 ayat 33. Tetapi berkat-berkat di surga yang Allah janjikan kepada kita tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ditulis dalam Roma 8 ayat 18. Jadi, Paulus bersukacita saat membagikan kepada jemaat Kolose tentang penderitaannya. Paulus menerima kesusahannya dengan gembira karena ia tahu itu akan menjadi berkat bagi jemaat. Ditulis dalam Kolose 1 ayat 24. Ya, Paulus berada di penjara, tetapi tidak seorang pun dapat membelenggu firman Allah di dalam penjara. Ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Saat Paulus di penjara, ia menulis surat kepada jemaat di Filipi, Efesus, dan Filemon. Setelah Paulus keluar dari penjara, ia menulis 1 Timotius dan Titus. Ketika Paulus di penjara lagi di Roma untuk terakhir kalinya, ia menulis 2 Timotius. Singkatnya, waktu yang digunakan Paulus di penjara merupakan berkat bagi jemaat, baik saat itu bahkan sampai sekarang. Paulus menulis sebagian besar perjanjian baru selama masa di penjara, diperkirakan termasuk menulis kitab Ibrani. Rencana kekal Allah telah merancang semua ini dan bahkan lebih dari itu. Pekerjaan Paulus untuk Allah dan pekerjaan para pengikut Yesus lainnya, semuanya merupakan bagian dari rencana Allah. Begitu pula pekerjaan para utusan khusus Allah di zaman Perjanjian Lama, termasuk pekerjaan yang dilakukan Musa. Tugas mereka adalah untuk menggenapi firman Allah. Ditulis dalam Kolose 1 ayat 25. Kita harus memahami bahwa Paulus tahu pekerjaannya hanyalah bagian kecil dari rencana Allah yang jauh lebih besar. Allah memulai rencana ini sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, yang ditulis dalam Matius 13 ayat 35 dan Efesus 1 ayat 4. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Reflecting Christ, halaman 23. Sejak Yesus datang untuk tinggal bersama manusia, kita tahu bahwa Allah mengetahui pencobaan kita dan bersimpati dengan kesedihan kita. Setiap anak Adam dapat memahami bahwa pencipta kita adalah sahabat orang berdosa. Karena dalam setiap ajaran kasih karunia, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap daya tarik ilahi yang ditunjukkan dalam kehidupan juru selamat di bumi, kita melihat Allah bersama kita.
Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.